Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue pengen ngucapin terima kasih dulu ya kepada teman-teman gitu yang sudah kasih inputan, kasih kritik, kasih saran, memberikan komentar yang menurut gue itu sangat berarti buat kelangsungan dan keberlanjutan channel ini. Gue akan terus memperbaiki diri. Kalau ada kekurangan-kekurangan, gua mohon maaf baik dari mungkin lokasi, audio gitu, gambar atau waktu-waktu pemilihan penayangan, jam tayangnya ya. Gua akan selalu memperbaiki diri, tapi yang pasti gua selalu berteguh pada tujuan, yaitu mengajak fans Manchester United untuk berpikir logis dan sistematis. Oke? Jadi ya yang sekarang lagi rame kan memang timnas Inggris ya, Tuchel dengan berbagai penolakannya dari para pundit-pundit dan mantan pelatih serta mantan pemain timnas Inggris yang gue bilang juga ya nggak masuk akal juga gitu. Gue memang tidak menginginkan Tuchel untuk ke Manchester United gitu ya, tapi gue juga berpendapat bahwa ya mau siapa lagi untuk pelatih timnas Inggris dengan level seperti Thomas Tuchel gitu. Yang menurut gue juga gue bilang kan dia levelnya termasuk pelatih bagus gitu loh ya. Jadi ya itulah England gitu, Inggris ya. Mereka suka nggak sadar bahwa sumber daya pelatihnya sendiri juga segitu-segitu aja ya kualitasnya. Giliran dengan pelatih asing yang memang nyatanya negara Jerman, Itali, Spanyol itu level kualitas pelatihnya di atas mereka, ya mereka nggak terima, itu aja sih. Gue juga tidak akan membahas mengenai interview Paul Pogba gitu ya. Semua orang kalau udah lewat masanya, kalau udah nggak di tempat itu lagi, ngomong apa aja bisa gitu ya, berbicara apa aja bisa. Walaupun kita ngambil positifnya itu bener gitu, cuman ya itu kan udah lewat gitu loh. Mau dibilang Paul Pogba bilang ya sebenarnya gue udah pengen mau pindah waktu setelah setelah zaman Ole masuk ya, whatever gitu loh. Berarti kan bener selama ini lu nggak niat aja selama ini bermain di MU, especially khususnya pada saat zaman Ole gitu kan. Jadi kebongkar juga ya. Jadi mungkin maksud dia mengatakan bahwa ya manajemen Manchester United tuh kacau gitu ya. Dia mau pindah tapi nggak dikasih gitu ya, karena dianggap dia masih menguntungkan. Ya itu dia yang gue bilang, Manchester United membeli pemain dengan berpikir bahwa ya gue akan jualan kaos untung, ya akhirnya pemain-pemain yang terbukti kan, pemain-pemain yang memang udah nggak sek hatinya gitu bermain di Manchester United, kelihatan akhirnya hasilnya gimana tuh setelah itu pada saat zaman Ole gitu kan. Cuman gue mau coba satu bahas, ini ada berita bahwa si Kobbie Mainoo ya dikabarkan kemungkinan akan beristirahat atau pemulihan recovery cedera selama 4 minggu. Wah, ini bahaya juga sih sebenarnya, bukan bahaya sih. Dalam arti kedalaman squad ya pastinya akan berimbas gitu. Terus juga menambah daftar cedera pemain yang dimana kemarin Leny Yoro juga masih belum pulih. Dikabarkan juga Tyrell Malacia dan Luke Shaw belum bisa untuk ikut dalam squad untuk melawan Brentford besok Sabtu. Ada kemungkinan mereka di akhir Oktober ya, mundur terus. Sekarang kabarnya Garnacho juga Amad Diallo, sekarang kabarnya Kobbie Mainoo akan beristirahat mungkin selama 4 pekan. Jadi gimana nih untuk lawan Brentford? Ini sih belum preview ya. Cuman gue agak sedikit melihat peran Christian Eriksen. Jadi ini kalau kita ngomong nonton sama dan statistik juga lah, bahwa di musim ini penampilan Christian Eriksen mengalami peningkatan.
beberapa episode yang kemarin gue bahas bahwa dia sepertinya belum ada pembicaraan untuk perpanjangan kontrak, yang dimana kontraknya itu akan habis di 2025, dan juga belum ada keinginan dia sebenarnya untuk coba memperpanjang kontrak. Bahkan dia berkata bahwa ya enak nih kalau misalnya gue kembali ke klub asal gue dulu yang membesarkan, yaitu Ajax. Nah, tapi kalau di satu sisi ngelihat sebetulnya permainan dia sejak awal musim ini terlihat terdapat ada peningkatan dan mempunyai peran besar justru di tim Manchester United maupun di tim nasional Denmark. Jadi penampilan Christian Eriksen total nih ya, total ini berdasarkan data nih, tapi kan lu juga nonton. Total bahwa di semua kompetisi Manchester United termasuk di timnas yang saat ini menjalankan Nation League, Christian Eriksen itu sudah mencetak gol dan assist itu sebanyak 11 ya. 11 gol dan assist ya. Campuran ya. Di semua kompetisi. Ini kan melihat bahwa peran dia dalam hal ini menjadi penting di timnas maupun di timnas Denmark maupun di Manchester United. Jadi apakah dengan tidak adanya Maino saat ini Christian Eriksen bisa menjadi starter dan kita bermain dengan sistem atau game plan atau taktik ya, dengan taktik pada saat musim pertamanya Erik ten Hag, yang dimana di tengahnya itu double pivotnya dia Eriksen dengan Casemiro, lalu Bruno yang agak lebih maju ke depan jadi nomor 10, tidak terlalu ke dalam deep gitu ya, dan depannya ya Rashford di kiri, karena Ahmad Diallo cedera mungkin Anthony bisa pasang di kanan, dan depannya kalau mau sistem dengan kayak waktu musim pertama Ten Hag ada Weghorst, kita punya Joshua Zirkzee, atau kita pakai striker murni nomor 9 yaitu Højlund gitu. Nah, kalau dilihat gini, gue nggak ngomongin lagi deh data ya, gue nggak usah ngomongin data waktu pada saat musim pertamanya Ten Hag nih di Manchester United. Tapi kalau lo ngeliat resultnya ya, lo bisa lihat resultnya kita peringkat 3 IPL dengan mendapat piala Carabao Cup ya, dengan mendapat Carabao Cup. Ya menurut gue itu udah menunjukkan suatu hasil yang signifikan ya, dibandingin musim kedua yang katanya memang banyak cedera. Oke, dan musim kedua dan ketiga ini yang masih belum jelas bentuk permainannya apa. Tapi dengan absennya Maino, Christian Eriksen yang lagi on fire, kenapa kita tidak mencoba aja dengan sistem yang pada saat Erik ten Hag itu datang? Apa itu? Transition football ya. Transition football nggak apa-apa. Tengahnya oke lah Casemiro, mungkin kemarin si Ugarte ditarik ya di menit ke-82, ada sedikit ya pick up knock gitu. Injury kecil, injury minor di hamstring sepertinya. Nah, ini yang biasa gue lihat, ya udah laksanain aja, lakukan aja gitu. Toh kita lagi butuh kemenangan. Dan musim pertama Ten Hag di Manchester United itu termasuk yang enak dilihat kok gitu loh. Kita itu kan, sekali lagi aku ngomong data, lu nonton kan semua pertandingannya, yang dimana sebenarnya kekalahan kita itu bukan banyak, ada beberapa yang di saat itu blundernya David De Gea ya, waktu lawan West Ham ya, yang pertandingan kedua lawan Brentford. Terus ada juga yang unlucky ketika dapat penalti di menit-menit akhir waktu lawan Brighton Hove Albion. Terus kita juga ya pada saat pertama dibantai sama Manchester City. Cuman maksud gua secara penyerangan dan permainan itu lebih greget gitu loh. Persoalannya mungkin di pertahanan ya, satu. Wah, itu ada De Gea yang build up play-nya aja masih kacau. Sekarang udah ada Onana. Terus back kita ya, back tengah gue masih yakin dengan De Ligt dan Lisandro Martinez yang saat itu bermain bagus di musim pertama Manchester United. Mungkin di fullback-nya aja. Di kanan kita nggak ada Aaron Wan-Bissaka, tapi gue rasa si Ten Hag akan memasang Victor Lindelof di situ. Di kiri kita nggak ada Luke Shaw waktu itu, tapi juga waktu itu Luke Shaw
in out kok, absen juga, banyak cederanya, dan bahkan sempat dipasang dia di back tengah. Gue rasa Dalot bisa dipasang di back kiri saat ini, dan tengahnya antara Lisandro Martinez dengan Johnny Evans atau Johnny Evans dengan Matthijs de Ligt, gue rasa no problem gitu. Jadi dengan nggak adanya Maino ini, menurut gue sih sedikit berkah kalau kita bisa mencoba main gaya musim pertama nih. Nah, masalahnya Ten Hag ngelihat gak nih kayak begini nih, ya. Jadi nggak usah terlalu ribet lah gitu untuk mikirin game plan-nya gimana. Pertama gue bilang identitas kita dulu nih, dibangkitkan lagi nih gaya bermain kita nih, Spartan segala macam. Mungkin di musim-musim pertama itu kelihatan kok sebenarnya. Jadi gue rasa satu jalan keluar yang bagus kalau dengan kembalinya Eriksen ke performanya, nggak ada Maino, kita mainin aja dengan ya formasi sih banyak kan sih 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1. Kita mainin dengan gaya main kita pada saat musim pertama Ten Hag deh, transition football, I think is okay kok ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Nanti gue bahas untuk previewnya lebih mendalam ya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.